saudara yang ada di tempat ini, yang menyaksikan ibadah ini secara online, dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara, baik-baik saja. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa hari ini adalah hari yang sangat penting sekali buat saudara, buat saya, buat semua orang yang percaya. Ada begitu banyak hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan buat saudara, buat saya, buat setiap orang yang percaya dari kematian anaknya di atas kayu salib. Saudara harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Itu sebabnya hari ini saya khusus mau berbicara tentang salib. Ini sangat basic sekali. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti kenapa Tuhan saudara, Tuhan saya harus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Pertanyaannya bukan kenapa Yesus mati. Saya percaya semua orang Kristen tahu kenapa Yesus mati. Yesus mati untuk dosa-dosa saudara, dosa-dosa saya. Tapi pertanyaannya bukan kenapa Yesus mati. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia harus mati dengan cara disalib. Saya mau saudara mengerti, pada zaman Yesus, pada saat itu, hukuman mati yang berlaku di Israel pada zaman Yesus bukan dengan cara disalib, tapi dengan cara dilempari batu, stoning. Dihukum mati dengan cara dilempari batu. Tetapi pada zaman Yesus, Yesus harus mati dengan cara disalibkan. Kenapa? Dan saya mau saudara mengerti, hukuman mati dengan cara disalibkan pertama kali diperkenalkan dalam sejarah oleh bangsa Syria pertama kali. Kemudian oleh bangsa Persia. Kemudian dibawa oleh bangsa Romawi. Jadi pada saat itu, hukuman mati yang berlaku di Israel dengan cara dilempari batu. Tetapi Yesus mati dengan cara disalib. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan lebih daripada itu, ada satu hal yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara sama saya. Secara divine, secara ilahi. Kalau hukuman mati yang berlaku pada zaman Yesus dengan cara dilempari batu, tetapi Yesus harus dihukum mati dengan cara disalib. Ada hal yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara, sama saya. Sebelum saya jawab pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib, saya mau saudara terlebih dahulu mengerti prinsip tentang salib. Nggak banyak, hanya 2 prinsip tentang salib. Kamu harus tahu kebenaran, kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Sudah siap diberkati Tuhan? Ulangan pasal 21 ayat 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Apabila ada seseorang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, maka kau gantung dia pada sebuah tiang. Kata digantung di sini dalam bahasa aslinya artinya sama dengan disalib. Disalib di atas tiang. Ayat yang ke-23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di sini dikatakan sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Simpan baik-baik kalimat ini dalam pikiran saudara. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Seorang yang digantung, seorang yang disalib terkutuk oleh Allah. Di sini kita mendapatkan prinsip salib yang pertama. Apa prinsip salib yang pertama? Orang yang digantung, disalib, dia terkutuk oleh Allah. Jadi ingat baik-baik, simpan baik-baik dalam pikiran saudara, prinsip yang pertama, orang yang digantung atau orang yang disalib, dia terkutuk oleh Allah. Ini prinsip salib yang pertama. Prinsip salib yang kedua, perhatikan baik-baik. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Alkitab menceritakan mereka berkemah di daerah Moab. Waktu mereka berkemah di daerah Moab, Alkitab menceritakan orang-orang Moab sangat takut sekali. Kenapa? Karena waktu mereka melihat perkemahan orang Israel, mereka mengatakan begini, bangsa Israel menutup seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh Israel. Jumlah mereka sangat banyak. Kenapa? Karena waktu mereka melihat perkemahan orang Israel, itu ujung-ujungnya tidak kelihatan. Itu sebabnya mereka mengatakan sampai tertutup seluruh permukaan bumi. Yang kedua, mereka takut sama bangsa Israel. Karena mereka sudah mendengar apa saja yang bangsa Israel lakukan terhadap musuh-musuh mereka. Dan mereka mengatakan, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau. Nah itu sebabnya, Raja Moab yang bernama Balak, dia panggil
tukang tenung. Dari mana? Dari tepi sungai Efrat. Dari Irak. Dia import dukun dari Irak. Yang bernama siapa? Bileam. Balak panggil Bileam. Karena Balak berpikir, mungkin aku bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena saat itu Bileam reputasinya baik di mata Balak. Siapa yang kau kutuk, dia akan terkutuk. Siapa yang kau berkati, dia akan diberkati. Datang ke sini. Singkat cerita, Bileam datang ke Moab. Kemudian Balak memperlihatkan kepada Bileam perkemahan orang Israel dari 3 tempat yang berbeda. Kemudian Balak menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Semua kutukan Bileam, Tuhan ubah jadi berkat. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati. Tidak ada yang bisa mengutuk orang yang diberkati Tuhan. Saya punya kabar baik buat saudara. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Tidak ada satupun kutuk yang bisa datang sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi Tuhan mengubah semua kutuknya Bileam menjadi berkat. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Israel yang dikutuk oleh Bileam adalah orang-orang yang tidak bercacat, yang tidak bercelah? Apakah tidak ada cacat, tidak ada celah? Apakah tidak ada dosa di sana? Apakah mereka adalah orang-orang yang sempurna dalam melaksanakan hukum Taurat? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang suka memberontak terhadap pemimpin mereka, Musa, Harun. Dan mereka adalah orang-orang yang sering komplain, sering bersungut-sungut. Pertanyaan saya, tetapi kenapa setiap kutukan musuhnya Tuhan tidak pernah izinkan berlaku atas mereka? Kenapa Tuhan tidak pernah mengizinkan setiap kutukan musuhnya berlaku atas mereka? Kenapa? Karena ada satu rahasia. Ada satu rahasia yang harus saudara mengerti sebelum kita melihat prinsip salib yang kedua. Ada satu rahasia, karena selama ini mereka mempersembahkan korban. Yang tidak lain tidak bukan menggambarkan tentang korban anaknya di atas kayu salib. Jadi saya mau saudara mengerti, setiap korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama, itu tidak lain tidak bukan menggambarkan tentang korban anaknya di atas kayu salib. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat, ada 5 korban di sana. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Dari kelima korban ini, ada satu korban yang tidak mengandung unsur darah. Korban yang mana? Korban sajian. Yang dipersembahkan dalam korban sajian adalah tepung yang terbaik, fine flour, yang halus. Fine flour dicampur dengan minyak sedikit, kemudian dikasih kemenyan, wangi-wangian. Nah, ini menggambarkan tentang karakteristik pribadi Tuhan Yesus waktu dia ada di dalam dunia ini. Dia seorang yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Fine flour. Amin. Kemudian keempat korban yang lain, korban bakaran, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Ini korban yang mengandung unsur darah. Kenapa? Karena yang dipersembahkan dari keempat korban ini adalah binatang. Binatang yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kalau ada orang berdosa datang ke bait Allah, dia bawa korban binatang. Apa yang pertama kali orang ini lakukan? Imam akan menyuruh orang ini, orang berdosa. Jadi ingat baik-baik, orangnya orang berdosa, dia bawa korban yang tidak bercacat, tidak bercela. Yang pertama kali imam menyuruh orang ini lakukan adalah orang ini, orang berdosa ini harus menumpangkan tangan di atas kepala binatang yang dia bawa untuk dia persembahkan sebagai korban. Menumpangkan tangan berbicara tentang pertukaran identitas. Divine exchange. Orangnya adalah orang berdosa, binatangnya tidak bercacat, tidak bercela. Waktu orang berdosa ini menumpangkan tangan di atas kepala binatang ini, artinya dosanya ditanggungkan kepada binatang ini, ditransfer kepada binatang ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketidakbercacatan, ketidakbercelaan binatang ini ditanggungkan kepada orang ini. Setelah itu apa yang dilakukan? Imam memberikan pisau kepada orang ini. Untuk apa? Untuk menyembelih binatang ini di depan pintu kemah pertemuan. Supaya apa? Karena Tuhan mau orang ini tahu dosanya lah yang menyebabkan binatang ini mati. Setelah itu, imam mempersembahkan binatang ini di atas mezbah korban bakaran. Waktu asap naik, orang ini melihat asap naik, orang ini tahu bahwa binatang ini sudah menggantikan posisinya, mati. Ada kematian pengganti. Itu sebabnya setelah itu, waktu dia lihat asap naik, dia bersuka cita. Amin. Dia bisa pergi sebagai orang yang merdeka. Dan dia pulang membawa kebenaran binatang ini. Hidup dalam damai sejahtera dan berkat dari Tuhan.
Amin. Bukan hanya itu. Ini rahasia yang pertama. Bukan hanya itu. 1 tahun sekali. Pada hari raya pendamaian, Atonement Day, imam besar, dia menyembelih seekor lembu yang besar. Untuk apa? Untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosanya. 1 tahun sekali. Setelah imam besar menyembelih binatang ini, dia ambil darahnya sedikit, kata Alkitab. Kemudian dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mengadakan pendamaian antara bangsa Israel dengan Allah karena dosanya. Kemudian imam besar memercikkan darah di atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian adalah bagian atas dari tabut perjanjian. Saudara-saudara sering lihat tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah sebuah kotak yang di dalamnya ada 3 buah benda. Betul? Apa aja bendanya? 2 buah lau batu yang berisi 10 hukum Taurat, buli-buli emas yang berisi roti mana, tongkat Harun yang bertunas. Ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Tuhan menyuruh menaruh ketiga benda ini yang merupakan gambaran lambang dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Taruh di dalam tabut perjanjian. Tutup tabutnya dengan tutup pendamaian. Jadi ini semua berbicara tentang Yesus Kristus dan pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib. Kemudian setahun sekali imam besar membawa darah, memercikkan darah di atas tutup. Amin. Untuk apa? Untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosa-dosanya. Apa yang terjadi? Setahun sekali, kalau imam besar masuk dan imam besar tidak keluar lagi dari kemah pertemuan, artinya pendamaiannya ditolak. Kalau pendamaiannya ditolak sepanjang tahun, mereka hidup dalam kutuk. Tidak ada penuaian. Musuh datang menghancurkan mereka. Tetapi kabar baiknya, kalau imam besarnya berhasil keluar dari kemah pertemuan, waktu imam besarnya keluar, seluruh bangsa Israel bersorak bersuka cita. Kenapa? Karena mereka tahu pendamaiannya diterima. Amin. Darah yang dipercikkan mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosanya. Waktu Allah melihat bangsa Israel, Allah tidak bisa lagi melihat dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena dosa mereka di-cover oleh darah. Waktu imam besar keluar, mereka bersorak sepanjang tahun mereka hidup dalam berkat yang berlimpah. Penuaian yang besar. Musuh-musuh yang datang dikalahkan mereka. Di mata Tuhan mereka bukan lagi orang berdosa, tapi mereka orang benar. Mereka hidup dalam berkat Tuhan. Di mata musuh mereka, Allah di pihak mereka. Sehingga tidak ada kutuk yang bisa datang kepada mereka. Itu sebabnya Bileam tidak pernah berhasil mengutuk bangsa Israel. Ini merupakan gambaran tentang saudara, tentang saya. Kalau saudara percaya sama Yesus, Yesus adalah korban saudara yang sesungguhnya. Amin. Terjadi pertukaran tempat, divine exchange. Dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa, tetapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dia menjadi dosa. Apakah karena dia berbuat dosa? Tidak. Dia menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Dan dalam murka yang meluap, Allah menghukum dosamu bukan di tubuhmu. Allah menghukum dosamu di tubuh yang lain, di tubuh anaknya. Darah tercurah, kekudusan Allah dipuaskan. Di atas kayu salib, bukan hanya kekudusan dipuaskan, tapi kasih Allah dinyatakan. Kenapa? Karena dia tidak menghukum dosamu di tubuhmu, dia menghukum dosamu di tubuh yang lain. Amin. Kasih Allah dinyatakan, kekudusan Allah dipuaskan. Jadi di atas kayu salib, kekudusan dan kasih bertemu. Semuanya dipuaskan. Amin. Karena Yesus sudah curahkan darahnya. Darahnya bukan hanya mengcover saudara, tapi darahnya menghapus semua dosamu. Satu kali, untuk selamanya. Dan hari ini kamu bukan lagi orang berdosa di hadapan Tuhan. Hari ini kamu adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu hidup dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya tidak ada satupun kutuk yang bisa datang kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kembali kepada Bileam. Bileam berkata begini sama Balak. Kita tidak bisa menghancurkan bangsa Israel dari luar. Kita tidak bisa mengutuk mereka dari luar. Karena mereka adalah bangsa yang diberkati. Tapi saya punya ide, saya punya usul, kata Bileam. Kita bisa menghancurkan mereka dari dalam. Bagaimana caranya? Kirim perempuan-perempuan Moab ke antara bangsa Israel. Dan mereka mengirim perempuan-perempuan Moab ke antara bangsa Israel. Apa yang terjadi? Orang-orang Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab.
Dan perempuan-perempuan Moab mengajak orang-orang Israel untuk mempersembahkan korban kepada Allah mereka dan menyembah Baal. Nah, ini fatal. Apa yang terjadi? Mereka hancur. Kenapa? Waktu mereka mulai mempersembahkan korban kepada Baal, artinya mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Betul? Waktu mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, otomatis tidak ada darah tercurah yang selama ini mengcover dosa mereka. Karena tidak ada darah tercurah yang mengcover dosa mereka, yang membuat Allah melihat mereka benar di hadapan Tuhan, tidak ada darah yang mengcover, otomatis dosa mereka terekspos. Waktu dosa mereka terekspos, hukuman Tuhan turun, kutuk turun atas mereka. Ini fatal. Itu sebabnya Bilangan pasal 25 ayat 1-4 berkata begini. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut pada Israel. Ketika bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor, ketika mereka meninggalkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka ganti Allah mereka dengan Baal Peor. Mereka mulai mempersembahkan korban kepada Baal Peor. Mereka stop mempersembahkan korban kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Otomatis tidak ada darah tercurah. Selama ini ada darah tercurah yang mengcover dosa mereka, yang mendamaikan dosa mereka dengan Allah. Tapi sejak mereka beralih, mereka mempersembahkan korban kepada Allah lain, dan mereka stop mempersembahkan korban kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tidak ada darah yang selama ini mendamaikan mereka. Karena tidak ada darah, dosa mereka terekspos. Waktu dosa mereka terekspos, murka Tuhan turun, kutuk turun. Tetapi Tuhan baik. Dia kasih tahu solusinya sama Musa. Dia bilang begini sama Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu. Tangkap kepala-kepalanya. Yang membuat orang-orang Israel beralih kepada Baal. Dan gantunglah mereka. Tuhan kasih tahu solusinya. Gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Apa yang terjadi? Musa menangkap kepala-kepala bangsa Israel yang menyebabkan bangsa Israel beralih dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada Baal Peor. Ditangkap sama Musa. Kemudian Musa gantung mereka di tempat terang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ingat, kata gantung di sini dalam bahasa aslinya sama dengan disalib. Musa salib mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Untuk apa? Untuk menunjukkan. Kenapa Tuhan memerintahkan Musa demikian? Untuk menunjukkan bagaimana kutuk itu bisa datang. Dan untuk memberitahukan bagaimana caranya supaya kutuknya bisa selesai. Musa gantung dan kutuknya selesai. Kenapa? Karena tadi dikatakan supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut, selesai. Jadi di dalam perjanjian lama kita mengetahui bagaimana caranya menyelesaikan kutuk. Dengan cara disalib. Bagaimana caranya menyelesaikan kutuk? Dengan cara disalib. Disalib, kutuk selesai. Murka Tuhan surut. Amin. Satu cerita lagi. Pada zaman Daud, ketika Daud menjadi raja bangsa Israel, pernah terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut terjadi kelaparan. Apa penyebabnya? Pada tahun yang ketiga, Daud menghadap Tuhan. Dan dia bertanya, apa yang menyebabkan bangsa Israel kelaparan? Dan Tuhan kasih tahu begini, 2 Samuel pasal 21. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut pada zaman pemerintahan Daud menjadi raja. Dia pergi menghadap Tuhan dan Tuhan kasih tahu begini. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Siapa orang-orang Gibeon? Ingat,
Orang Gibeon bukan orang Israel. Siapa orang-orang Gibeon? Kalau saudara kembali ke zaman Yosua, waktu Yosua mengalahkan Yeriko, pada waktu Yosua dan bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko, maka apa yang mereka lakukan, kabarnya tersiar kepada raja-raja di sekitarnya. Sehingga raja-raja di sekitarnya bersatu memerangi Yosua. Tetapi ada satu bangsa, ketika mereka mendengar, yaitu bangsa Gibeon, ketika mereka mendengar apa yang dilakukan Yosua dan bangsa Israel, mereka menjadi takut. Kemudian mereka putar otak. Mereka menggunakan akal pikiran mereka untuk mengelabui Yosua. Sehingga Yosua dan bangsa Israel membuat perjanjian dengan mereka. Sambil bersumpah. Dan Yosua bikin perjanjian dengan mereka tanpa minta persetujuan dari Tuhan. Mereka mengelabui Yosua dan orang-orang Israel, sehingga mereka membuat perjanjian dengan orang-orang Gibeon supaya untuk apa? Untuk membiarkan orang-orang Gibeon hidup. Jangan dibunuh. Ini perjanjiannya. Tetapi apa yang terjadi? Tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berlalu. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, raja pertama siapa? Saul. Nah, Saul dan keluarganya melanggar perjanjian yang pernah dibuat oleh nenek moyang mereka. Yosua pada saat itu. Bagaimana caranya? Saul dan keluarganya membunuh orang Gibeon satu persatu. Darah tertumpah di Israel. Itu sebabnya waktu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, Saul dan keluarganya telah melekat hutang darah karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Saul melanggar perjanjian Tuhan. Ingat, Tuhan sangat menghargai perjanjian. Apa yang terjadi? Saul dan keluarganya membunuh orang Gibeon satu persatu. Darah tercurah di tanah Israel. Kutuk datang. Kelaparan 3 tahun. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama ada satu hukum yang mengatakan, apabila ada darah tercurah di tempat tinggalmu menjadi najis, dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan selain dengan menggunakan darah orang yang menumpahkan. Sekali lagi saya ulangi, dalam perjanjian lama ada satu hukum yang mengatakan begini. Apabila di tempat tinggalmu ada darah tertumpah, maka tanah tempat tinggalmu akan menjadi najis. Tidak ada cara lain selain dengan darah orang yang menumpahkannya. Ini prinsipnya. Perhatikan baik-baik. Ayat 5, ayat 6. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anak-anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Jadi Saul dan keluarganya melekat hutang darah, membunuh orang-orang Gibeon. Darah tertumpah di tanah Israel. Tanah Israel dikutuk 3 tahun kelaparan. Karena tadi hukumnya mengatakan apa? Apabila ada darah tertumpah di tempat tinggalmu menjadi najis dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan selain dengan mempergunakan darah orang yang menumpahkannya. Itu sebabnya waktu Daud datang sama orang-orang Gibeon, apa yang harus aku perbuat untuk mengadakan penebusan? Orang Gibeon berkata begini, serahkan 7 anak Saul. Enggak ada cara lain selain dengan menggunakan orang yang menumpahkan. Serahkan 7 anak Saul. Daud menyerahkan 7 anak Saul. Kecuali Mephiboset. Kenapa? Karena Daud punya perjanjian dengan Yonatan. Dia serahkan 7 anak Saul. Apa yang dilakukan orang Gibeon? Orang-orang Gibeon menggantung mereka. Ingat, dalam perjanjian lama bahasa asli kata gantung sama dengan disalib. Orang Gibeon menyalibkan 7 anaknya Saul. Apa yang terjadi? Kemudian Daud berdoa sama Tuhan. Dan Alkitab berkata, kelaparan stop. Kutuk stop. Jadi sekarang kita dapat prinsip salib yang kedua. Prinsip salib yang pertama apa tadi? Orang yang digantung disalib terkutuk oleh Allah. Prinsip salib yang kedua. Kita sudah lihat tadi cerita tentang orang-orang Israel yang berzina dengan Baal Peor. Kutuk datang, hukuman Tuhan datang. Saul melanggar perjanjian, kutuk datang. Bagaimana caranya menyelesaikan kutuk dalam perjanjian lama? Bagaimana caranya menyelesaikan kutuk dalam perjanjian lama? Dengan cara disalib. Kalau ada orang yang berbuat dosa, yang menyebabkan suatu kutuk, maka bagaimana caranya menyelesaikan kutuknya? Orang yang berdosa harus
disalib. Kutuk selesai. Jadi prinsip salib yang kedua. Salib adalah cara untuk menyelesaikan kutuk. Salib, kutuk stop. Amin. Pegang dua prinsip ini. Orang yang disalib terkutuk. Kenapa? Untuk menyelesaikan kutuk. Pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan semula. Kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib? Ingat, hukuman mati pada zaman Yesus dengan cara apa? Dilempari batu. Kalau saja Yesus saat itu dihukum mati dengan cara dia apa? Dilempari batu, apakah dosamu diampuni? Yes. Darah tercurah. Dosamu diampuni. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kutuknya? Bagaimana dengan kutuknya? Kutuknya tetap ada. Karena nggak ada cara lain untuk menyelesaikan kutuk selain daripada disalib. Question, kenapa dia harus mati dengan cara disalib? Padahal saat itu berlaku hukuman mati, stoning. Ada satu hal yang signifikan, yang Tuhan mau setiap orang percaya tahu. Kamu tahu kebenaran ini, kamu dimerdekakan. Galatia pasal 3, 13, 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kebanyakan orang Kristen hanya tahu Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Betul, itu nggak salah. Yesus gantikan posisimu di atas kayu salib. Seperti yang tadi saya katakan, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dia gantikan posisimu. Terjadi pertukaran tempat. Divine exchange. Dosamu ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Allah menghukum semua dosamu. Darah tercurah. Darah tercurah adalah darah yang menghapus semua dosamu. Satu kali. Untuk selamanya. Apakah hanya dosamu yang dihapus? Bagaimana dengan kutuknya? Itu pertanyaan. Kalau Yesus mati hanya untuk menghapus dosamu, dia nggak perlu disalib. Cukup dilempari batu. Dosamu juga diampuni. Tapi kenapa dia harus naik di atas kayu salib? Ingat prinsip salib yang pertama. Ingat prinsip salib yang pertama. Orang yang digantung, disalib, terkutuk. Dia harus naik di atas kayu salib. Bukan dilempari batu. Tapi dia harus tergantung di atas kayu salib. Prinsip salib yang pertama. Orang yang digantung, terkutuk oleh Allah. Jadi waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia terkutuk. Dia menjadi orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia harus menempuh jalan ini. Karena dia sedang menebus kamu dari kutuk. Amin. Dia bukan hanya mengampuni dosamu, tapi dia menebus kamu dari kutuk. Amin. Dan kata menebus di sini dalam bahasa aslinya, terjemahannya adalah exagorazo. Apa artinya exagorazo? To redeem you from the power of another by payment of a price. Dia menempuh jalan ini, bukan dilempari batu. Tapi dia harus naik di atas kayu salib, digantung di sana. Karena dia sedang menebus kamu. Membayar kamu. Membebaskan kamu dari kekuatan yang lain. Wow. Membebaskan kamu dari kekuatan yang lain. Amin. Dengan bayar suatu harga. Apa harganya? Menjadi terkutuk. Pertanyaan saya, kekuatan apa yang berkuasa atas saudara sebelum Yesus menebus kamu? Kutuk hukum Taurat. Dia menempuh salib menjadi terkutuk. Amin. Prinsip salib yang kedua, perhatikan baik-baik. Salib adalah cara untuk menyelesaikan kutuk. Enggak ada cara lain. Ingat prinsipnya. Kalau ada orang yang berbuat dosa yang menyebabkan suatu kutuk, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kutuknya selain dengan cara disalib. Saudara yang berbuat dosa, enggak ada cara lain. Saudara harus disalib. Tapi dia gantikan posisimu. Amin. Supaya apa? Dia disalib bukan hanya untuk mengampuni dosamu. Dosamu diampuni. Tapi dia disalib supaya hari ini kutuknya stop. Tidak lagi ada kutuk yang datang kepadamu. Hanya berkat yang datang kepadamu. Kamu harus tahu kebenaran ini. Kebenaran ini akan memerdekakan kamu.
Karena masih banyak orang Kristen yang memiliki kesadaran akan kutuk. Padahal kutuknya sudah selesai. Dia sudah bayar. Lunas. Kutuk stop. Amin. Tahukah saudara? Kalau saudara tahu kualitas Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia lebih daripada manusia manapun. Dalam perjanjian lama, orang yang berdosa, ya udah itu yang disalib. Kualitas yang disalib adalah kualitas orang berdosa. Tapi kalau saudara tahu kualitas Yesus yang disalib, buat saudara, buat saya, saudara akan memiliki pemahaman. Dia bayar semuanya dengan harga yang berlebih. Amin. Sehingga hari ini kamu punya hak untuk diberkati, diselamatkan, disembuhkan. Dia menebus kamu dari kekuatan yang lain. Luar biasa. Exagorasio. Amin. Kristus telah membuat ini supaya, ingat prinsip salib yang kedua, cara untuk menyelesaikan kutuk. Kutuk stop. Bilang sama kiri kanan kamu, kutuk stop. Tidak ada kutuk yang datang kepadamu. Dia membuat ini supaya di dalam dia. Ini berlaku hanya buat orang-orang yang percaya sama Yesus. Amin. Kalau di sini ada yang belum percaya sama Yesus, kalau saudara mau menerima bagian ini, terima Yesus. Supaya di dalam dia berkat. Tidak dikatakan kutuk dan berkat. No, hanya berkat. Kenapa? Karena kutuknya stop. Tidak ada kutuk yang bisa datang kepadamu. Supaya di dalam dia hanya berkat Abraham yang bisa datang kepada saudara. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati bakulmu, adonanmu, buah kandunganmu. Kamu tidak pernah turun tapi terus naik, tidak jadi ekor jadi kepala. Kemanapun kamu melangkah, kamu diberkati. Amin. Musuh-musuhmu menyerang kau, bersatu jalan, bertujuh jalan dia lari daripadamu. Ini berkatnya Abraham, ini berkat. Kalau saudara baca Ulangan pasal 28, mungkin saudara bertanya, bagaimana cara menerimanya? Bagaimana cara menerimanya? Bagaimana cara menerima semua yang dijanjikan Tuhan dari kematian anaknya di atas kayu salib? Bagaimana caranya menerima? Perhatikan baik-baik. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kristus telah membuat ini. Dia bayar semua dosamu. Ini isi hatinya Tuhan loh buat saudara. Dia begitu mengasihimu. Amin. Dia berikan yang terbaik. Yang dia miliki di surga. Dia bayar semuanya dengan berlebih. Karena saudara harus tahu kualitas yang mati buat saudara. Amin. Dia membuat ini supaya di dalam dia hanya berkat. Hanya berkat datang kepadamu. Bagaimana caranya menerima? Sehingga oleh iman. Akar katanya aman. Di situ saudara bisa mendapatkan kata amin. Sehingga dengan iman kita menerima. Bagaimana caranya menerima semua yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib? Dengan iman. Percaya semua yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Katakan amin buat segala sesuatu yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Amin. Dengan iman kamu menerima. Jadi kalau hari saudara sakit, lihat salib Yesus. Enggak ada cara lain untuk menerima. Lihat salib Yesus. Tuhan, aku bersyukur. Engkau sudah tergantung di sana, menggantikan posisi saya. Engkau dihancurkan, engkau diremukkan. Yesaya mengatakan bahwa tidak lagi berbentuk seperti anak manusia. Mazmur berkata, tulang-tulangmu menonjol, robek dagingmu, tidak berbentuk lagi. Orang waktu melihat engkau, orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi aku mengerti Tuhan, engkau hancur di sana karena engkau sedang menanggung penyakit saya. Dan hari ini oleh iman aku menerima, oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Katakan. Maka berkat itu akan datang kepadamu. Kesembuhan akan datang kepadamu. Amin. Ketika saudara mengalami kesulitan ekonomi, apapun, saudara bisa pandang salib Yesus. Tuhan, engkau kaya. Tetapi engkau datang ke dalam dunia miskin, telanjang. Supaya aku yang percaya kepadamu. Oleh kemiskinanmu, aku jadi kaya. Yang percaya boleh bilang amin. Terima dengan iman. Waktu saudara berkata demikian, percaya dan saudara mengatakannya, saudara memberikan kemuliaan.
kepada apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Tapi kalau saudara merasa berdosa, selalu merasa ada kutuk, saudara merasa nggak layak disembuhkan, saudara menghina apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Menghina. Itu sebabnya hari ini jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa, jangan lagi memiliki kesadaran akan kutuk, tapi selalu lihat salib Yesus. Karena Allah mau setiap orang percaya lebih banyak lagi mengetahui apa yang sudah anaknya selesaikan. Allah mau setiap orang percaya, saudara dan saya, lebih banyak lagi mengetahui kenapa anaknya harus mati di atas kayu salib. Ini isi hatinya Tuhan. Kamu tahu kebenaran hari ini. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Saudara bisa pulang seperti orang berdosa yang datang membawa korban ke bait Allah. Dia pulang sebagai orang yang merdeka. Amin. Dia pulang membawa damai sejahtera dan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dia pulang membawa kebenaran binatang ini sebagai orang merdeka. Hari ini kamu tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia mati bukan hanya untuk dosamu. Ingat kualitas yang mati di atas kayu salib buat kamu. Bukan malaikat Mikael, bukan malaikat Gabriel, bukan manusia manapun. Tapi kualitas seseorang yang sudah menggantikan saudara mati di atas kayu salib. Dia anak Allah. Dia heaven's best. Yang terbaik. Yang surga miliki. Itu yang dia berikan sama saudara. Satu-satunya manusia yang sempurna. Yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Itu yang mati buat saudara, buat saya. Tuhan kasih berlebih. Dia bayar hutangmu berlebih. Itu sebabnya hari ini saudara harus memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dengan iman, amin, percaya apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Bukan hanya dosamu dihapus, tapi hari ini kamu harus tahu, kutuk, stop. Tidak lagi ada kutuk yang datang dalam hidupmu. Hari ini hanya berkat yang datang dalam hidupmu. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Bilang sama kiri kananmu, terima dengan iman. Oke, hari ini kalau saudara belum melihat apa yang sudah Tuhan selesaikan dalam hidupmu, dalam seluruh area kehidupanmu, mulai hari ini lihat satu persatu. Kesehatanmu, usahamu, berkatmu. Kalau belum terima, lihat salib Yesus. Dan katakan dengan iman, kamu akan menerima. Pekerjaanmu, berkatmu, karirmu. Kalau selama ini karirnya mandek, nggak naik-naik. Oke, kepada Tuhan janji, berkat Tuhan. Tuhan janji, aku tidak akan menjadikan kamu ekor tapi jadi kepala. Kamu tidak pernah turun tapi kamu terus naik. Kalau selama ini gak pernah naik, lihat salib Yesus. Tuhan, Engkau sudah menebus aku dari kutuk. Amin. Supaya berkat bisa datang kepadaku. Dan berkat yang Kau janjikan kepadaku adalah, aku tidak pernah turun, aku terus naik. Aku tidak jadi ekor, aku jadi kepala. Hari aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Beginilah caranya orang benar hidup. Bilang sama kiri kanan, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kutuk stop. Hanya berkat yang datang kepadamu. Sudah diberkati Tuhan. Very simple, very basic. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu prinsip salib. Tapi hari ini kamu tahu. Dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami tahu hari ini kualitas seseorang yang telah mati gantikan posisi kami di atas kayu salib. Satu-satunya yang terbaik yang Kau miliki di surga, heaven's best. Bukan malaikat Mikael, bukan malaikat Gabriel yang Kau berikan. Tapi satu-satunya yang sempurna, yang berharga, yang terbaik yang Kau miliki. Itu yang Kau berikan kepada kami. Bukan hanya dosa kami yang dihapus, tapi kami tahu seseorang telah mati tergantung menggantikan posisi kami. Karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kutuk selain daripada disalib, digantung. Engkau sudah menggantikan posisi kami, digantung. Kami tahu Tuhan, supaya setiap orang yang di dalam Engkau, kutuk stop. Tidak ada kutuk yang datang kepada kami. Hanya berkat yang bisa datang kepada kami. Hari ini kami tahu kebenaran. Dan kebenaran ini memerdekakan kami. Itu sebabnya hari ini kami bisa pulang sebagai orang yang merdeka. Membawa kebenaran-Mu. Dan kami percaya damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan senantiasa berlimpah. Kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Kami adalah orang yang diberkati Tuhan.
Kalau kami diberkati Tuhan, maka tidak ada satupun kutuk datang kepada kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati, sama-sama kita katakan. Berikan kemuliaan meriah bagi namanya.